Anda kembali menyaksikan Presiden Pilihan Rakyat bersama saya Anggia Eboni. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan sejumlah TPS akan melakukan pemungutan suara ulang karena adanya proses pencoblosan yang tak sesuai prosedur. Sementara sistem Sirekap KPU hingga kini masih bisa diakses oleh masyarakat. KPU akan melakukan pencocokan data perolehan suara berdasarkan dokumen C-Plano yang diunggah dari masing-masing TPS. Terdapat surat suara yang tertukar. Nah, dalam situasi ini yang pertama, dalam hal terdapat surat suara yang tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan lainnya dan telah tercoblos oleh pemilih, maka sikap kami yang pertama adalah untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah untuk menjadi atau dihitung sebagai suara partai. Nah, kalau yang kedua, kalau surat suara DPD dari daerah pemilihan provinsi lain dinyatakan tidak sah karena masing-masing provinsi atau masing-masing dapil calonnya beda-beda. Tapi kalau yang pemilu DPR, DPRD kan peserta pemilunya sama partai politik. Kemudian peristiwa itu dicatat di dalam formulir berita acara, formulir kejadian khusus untuk menunjukkan bahwa ada situasi yang kemudian ada kejadian khusus di TPS-TPS tersebut. Yang terakhir, saudara sekalian, soal Sirekap ya. Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya, teman-teman juga pasti mengikuti dan mengikuti perkembangannya, ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah, di situ yang ada problem ya. Nah, oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan? Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah
formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu tentu kami akan segera lakukan koreksi. Ya, selanjutnya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai temuan langsung di lapangan, adanya perbedaan perolehan suara yang tertera di website KPU dan juga perolehan langsung di TPS, khususnya di formulir Plano C. Kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Pada pagi hari ini ada pengamat politik Profesor Siti Zuhro. Selamat pagi. Selamat Prof. pagi, Wiwi, Mbak. sehat ya, Prof. Kemudian juga ada pengamat IT, Mas Pratama Persada, sehat Mas? Sehat, Mbak. Lalu juga sudah tersambung melalui saluran Zoom, anggota Bawaslu RI Lolu Suhenti dan anggota KPU RI Idam Holik, juga co-founder dari kawalpemilu.id Elina Ciptadi. Kita akan terlebih dahulu menuju ke Mas Idam. Mas Idam, ini ada temuan dari masyarakat langsung yang melapor, juga beredar di sejumlah media sosial, menemukan adanya perbedaan suara yang diupload ataupun tertera di website resmi KPU dan juga di formulir yang ada di TPS. Nah, kemarin juga konferensi pers KPU juga sudah menyatakan bahwa penyebab perbedaan data tersebut akibat adanya sistem konversi otomatis dari web. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas Idam. Terima kasih, selamat pagi kepada Ibu Bapak semuanya. Ya. Berkenaan dengan hal tersebut, ya perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai teknologi pembacaan dokumen yang kami sematkan dalam sistem komputasi Sirekap. Pertama, untuk Sirekap Pilpres, kami menyemati teknologi OMR, Optical Mark Recognition. Yang kedua, untuk Sirekap Pileg, kami menyemati teknologi OCR, Optical Character Recognition. Nah, dua teknologi ini tentunya memiliki implikasi yang berbeda satu sama lain karena memang pertimbangan format formulir itu sendiri. Format formulir model C hasil untuk pemilu presiden dan wakil presiden atau PWP itu formatnya lebih sederhana dikarenakan jumlah kepesertanya juga sedikit. Yang kedua, format formulir untuk pemilu legislatif ya itu lebih kompleks karena kepesertaannya begitu banyak. Itulah kenapa kami menggunakan teknologi pembacaan yang namanya OCR, Optical Character Recognition. Nah, OMR ini jauh lebih akurat seharusnya. Yang kedua OCR. Nah, dalam kami semati teknologi OMR untuk Sirekap Pilpres itu memang KPPS tidak bisa melakukan editing. Nah, kenapa kami mengunci KPPS tidak bisa melakukan editing? Itu karena OMR itu lebih akurat, 99,9% itu dia pasti tepat. Seharusnya demikian. Nah, nanti saya yakin Bang Pratama bisa lebih detail lagi menjelaskan tentang OMR. Nah, kejadiannya kemarin itu ketika ya ada isu penurunan jumlah suara paslon tertentu. Ya, itu setelah kami lakukan pengecekan, ya, karena memang kami perintahkan kepada para operator agar melakukan sinkronisasi data, ya, sinkronisasi data antara formulir model C hasil plano, maksud saya antara foto formulir model C hasil dengan hasil pembacaan itu sendiri. Yang tadi saya jelaskan hasil pembacaannya menggunakan teknologi OMR dan OCR. Ya, jadi pada saat sebuah dokumen itu masuk, ya dibacalah oleh Sirekap. Nah, pada saat pembacaan itulah terjadi kesalahan, khususnya di Kabupaten Pesawar, Provinsi Lampung, Kecamatan Wai 5, itu ada di salah satu desa di TPS 6. Di TPS 6 itu terjadi kesalahan pembacaan yang seharusnya yang bersangkutan itu memperoleh 35 suara, tapi ternyata tertulis, sebentar, mohon maaf ini di sana itu tertulis sampai 3 juta.
tertulisnya 3 juta lebih. Nah, itulah data itu yang akhirnya kami koreksi. Nah, akhirnya terjadi penurunan. Jadi pada prinsipnya KPU siap terbuka dengan terbukti mempublikasikan formulir model C hasil plano. Nah, kenapa kami harus tegakkan hasil plano? Karena formulir model C hasil ada dua, ada yang salinan dan ada yang bukan salinan. Yang plano ini yang bukan salinan, yang ditulis langsung di papan penulisan hasil perolehan suara, dan itu dipoto. Fotonya di depan banyak orang, di depan para saksi, di depan pengawas TPS, di depan pemantau, di depan masyarakat. Itu yang Oke, bisa kami sampaikan. Jadi ada kesalahan pembacaan baik. terhadap formulir model C hasil plano oleh Sirekap yang itu akhirnya dikoreksi oleh kami. Baik, Mas Idam, yang kami juga ingin tahu tadi kan Mas Idam menyebut bahwa kalau petugas KPPS itu tidak bisa melakukan proses editing. Nah, lalu alur kerjanya itu seperti apa, Ya, Mas? Ketika sistem ataupun teknologi tadi yang Mas Idam jelaskan salah melakukan konversi, lalu apakah nantinya ada pengecekan secara manual? Akankah ada editing? salah dalam pembacaan ya, Mbak. Readership ya terhadap dokumen. Nah, kasus di pesawaran ini TPS 06, ya misalnya, paslon tertentu itu memperoleh suara 35, tapi ditulisnya 3 juta lebih. Ya, ditulisnya 3.514.615. Nah, ini yang jadi masalah. Seperti itu, Mbak. Nah, Nah, jadi ini murni kesalahan di sistem komputasi Sirekap. Dan sebagai satu konsekuensi, ya kami harus mengakurasi data tersebut. oke, nah Dan tapi yang terpenting, foto formulir model C hasil PWP untuk pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada yang namanya editing. Ya, pasti dokumen yang kami tampilkan ini sama persis dengan dokumen yang dimiliki oleh pengawas TPS, dokumen yang dimiliki oleh para saksi. Oleh karena itu, ya, bagi ada pihak yang sekiranya merasa berkeberatan ataupun yang lain, mohon dicek dokumen formulir model C hasil PWP milik Pak saksi yang bersangkutan. baik, Mas Idam, tapi kan ini yang lagi-lagi jadi pertanyaan publik dan juga mungkin banyak protes ya, karena ada perbedaan tadi antara di formulir C dan juga yang tertera di Sirekap. Nah, nanti yang dihitung, yang dianggap benar ini yang mana, Mas? Pertama kami jelaskan, lebih dari 2.500, ya, lebih dari 2.500 formulir yang dibaca secara tidak akurat oleh teknologi Sirekap atau sebesar 0,65% dari data yang masuk, 43% lebih ya dari total TPS itu 823.000 lebih TPS. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan menurut Undang-Undang Pemilu ya bahwa dokumen hasil pemilu yang resmi itu adalah dokumen yang dihasilkan melalui proses rekapitulasi secara berjenjang. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, sehari kemudian sudah dapat dimulai rekapitulasi di tingkat PPK, di tingkat kecamatan, di tingkat KPU atau KIP Kabupaten Kota, di tingkat provinsi, KPU provinsi, dan KIP Aceh. Dan pada akhirnya di tingkat nasional, di KPU Republik Indonesia. Dan proses ini paling lambat 35 hari, karena undang-undang mengamanahkan kami untuk melakukan penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu tingkat nasional paling lambat 35 hari. Jadi dokumen resmi yang akan kami gunakan itu adalah berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang. Ya, berkenaan kenapa kami menggunakan teknologi Sirekap? Karena kami terikat pada yang namanya salah satu prinsip dari 11 prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu yang termaktub di dalam pasal 3, yaitu prinsip terbuka. Ya, yang publik sebut dengan prinsip transparansi. Dan bahkan ada juga satu prinsip lagi, prinsip akuntabel. Nah, artinya ketika kami membuka formulir model C hasil ke publik, ini membuktikan bahwa KPU terbuka, akuntabel, dan bahkan KPU siap dikritik. Dan kami siap mempertanggungjawabkan itu Baik. semuanya.
Baik, terima kasih Mas Idam, kami tangkap poinnya. Kami juga akan minta langsung tanggapan dari co-founder kawalpemilu.id. Ada Mbak Elina Ciptadi yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Mbak Elina, mungkin kami bisa minta tanggapannya sekaligus data yang juga sudah terhimpun di Kawal Pemilu. Boleh Anda paparkan, Mbak? Jadi dalam banyak hal ini, hal-hal yang ditemui dengan sistem OCR atau dengan sistem pembacaan formulir yang ada di Sirekap itu kami juga alami. Jadi kalau di tempat kami itu ada juga. Jadi misalnya angka nol tapi apa sih namanya bentuknya enggak nol beneran lingkaran gitu ya, ada terbuka sedikit seperti ini dan kemudian itu terbatas seperti 6 gitu. 9 yang terlihat seperti 4. Itu bisa aja terjadi. Jadi Pak Idam ini ngerti banget challenges-nya dengan OCR ini. Nah, yang penting memang dalam proses ini adalah memang itu tadi yang Pak Idam sebutkan ya, ada keterbukaan, ada transparansi. Jadi kami juga mengapresiasi KPU ini membuka hasilnya kepada publik. Jadi sambil kami menunggu hasil akhir itu kita bisa bisa lihat di situs KPU, bisa juga lihat bandingannya di Kawal Pemilu. Dan kalau memang ada perbedaan saya masih belum lihat secara detail ya di situs KPU karena masih sibuk di Kawal Pemilu. Tapi kalau di Kawal Pemilu itu ada satu yang namanya tombol klik lapor. Jadi kalau misalnya ada terlihat error yang belum dideteksi secara otomatis oleh sistem kami, jadi kalau di sistem kami itu ada sistem untuk mendeteksi kesalahan. Jadi bisa jadi misalnya salah upload foto, TPS-nya misalnya salah, mestinya TPS nomor 4 tapi di uploadnya di TPS nomor 12 misalnya, itu bisa aja terjadi karena ini upload warga. Itu orang bisa lapor dan kemudian kami akan memindahkan lokasinya, itu bisa terjadi. Tapi saat ini kami baru mendigitisasi, baru mereview foto dari sekitar 8% total TPS di seluruh Indonesia. Ini murni uploadan dari warga, terima kasih banget. Dan masih ada 145 ribuan foto yang masih kami harus review dalam beberapa hari ke depan. So far sih ya datanya dengan KPU ya 1-2 gitu kami lihat ada laporan yang orang kemudian screenshot dan kemudian taruh di medsos atau apa. Tapi sebagian besar itu data yang dilihat itu konsisten. Cuman tentu aja yang viral kan tentunya yang satu yang berbeda gitu, atau 2 yang berbeda gitu. Tapi so far sampai saat ini kami masih belum fokus pada kejanggalan-kejanggalan. Kami masih fokus pada mereview foto dan so far yang kami lihat ini baik-baik saja. Baik, artinya data juga masih terus dihimpun ya, Mbak Elina. Kami akan langsung tanyakan pendapat kepada Mas Pratama. Mas Pratama, dengan tadi alur kerja yang sudah dijelaskan oleh Pak Idam Holik, mungkin bisa ya, mungkin saya koreksi ya. Tadi yang nggak bisa diedit itu yang OMR, yang marking gitu, yang checking gitu. Tapi kalau yang suara untuk angka itu bisa diedit gitu. Ya. Nah begini, sebenarnya fitrahnya bagus gitu. KPU membuat sistem Sirekap supaya masyarakat itu bisa dengan cepat tahu gitu, ya kan? Dengan menggunakan teknologi OCR dan OMR gitu. Nah, yang jadi masalah adalah memang kita dapati di lapangan gitu, petugas KPPS kan handphonenya beda-beda. Kadang-kadang motonya itu hasilnya suka beda gitu kan ya. Nah, ketika berbeda, bacaannya juga kadang-kadang beda gitu. Sehingga kenapa kok ada fungsi editing? Karena kadang-kadang bacaannya beda. Sehingga petugas KPPS dengan persetujuan saksi, kemudian dengan Bawaslu dan stakeholder yang ada di TPS tersebut melakukan editing sepengetahuan mereka. Sehingga hasilnya harusnya benar gitu ya. Jadi bagus ini harusnya gitu. Tapi ternyata gitu sistem Sirekap ini tidak didevelop dengan cukup baik gitu. Kenapa saya bilang belum cukup baik? Mohon maaf ya Pak Idam kalau masih ada di sini begitu. Harusnya kita tahu bahwa dalam satu TPS maksimal itu suara 300 ya kan. Artinya apa? Artinya nggak boleh sistem itu di-input data lebih dari 300. Nah, yang jadi problem adalah ternyata ketika ada pembacaan oleh handphone menggunakan sistem Sirekap ini, yang kadang-kadang bacaannya salah, mungkin tidak sengaja ya gitu. Kemudian isinya ada 700, 800, itu diterima oleh sistem Sirekap gitu.
Nah ini yang akan menjadi masalah. Kenapa? Karena rawan untuk disalahgunakan. Tadi Bu Loli gitu dari kawal pemilu bilang bahwa ya bacaannya mungkin kalau misalkan 0 nggak ketutup gitu kebaca jadi 6 gitu ya. Kemudian 1 jadi 7 wajar lah gitu. Nah ini beberapa hasil TPS yang saya temui, saya menemukan ada 109 TPS begitu. Itu angka 1 menjadi angka 6. Nah ini yang menarik juga, ini juga banyak ya dibahas kan? netizen, Nah Mas. ini menurut saya ada dua macam. Yang pertama karena memang ketidaksengajaan. Yang kedua ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan kelemahan sistem Sirekap ini gitu untuk melakukan editing tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Oleh karena itu kenapa saya bilang ini diperlukan nih peran serta masyarakat untuk melakukan checking ya, masing-masing orang warga masyarakat yang sudah nyoblos cek di TPS masing-masing. Kan boleh kita tanya ke Pak RT atau tanya siapapun itu untuk ngecek, memastikan bahwa suara yang ada di sistem Sirekapnya KPU di pemilu2024.kpu.go.id itu sama dengan yang ada di TPS gitu. Nah itu akan membuat kita ini akan lega. Tetapi tentu saja kita hanya tahu posisi suara di TPS kita. Mbak Boni hanya tahu di TPS-nya Mbak Boni kan gitu. Prof Zuhro juga hanya tahu di tempatnya Prof Zuhro gitu. Tapi secara hitung-hitungan globalnya kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Oleh karena itu partai juga jangan diam aja gitu. Kalau menurut saya partai juga harus membuat hitung-hitungan gitu, real count gitu, sehingga nanti bisa dikomparasi dengan hasil yang ada di KPU gitu. Tadi Pak Idam sudah menyampaikan dengan baik bahwa memang sesuai dengan undang-undang kita, perhitungan hasil pemilu yang sah itu adalah perhitungan manual, ya. Tapi kita harus ingat bahwa ada sistem Sirekap di sini, gitu. Yang itu menggunakan sistem komputerisasi, menggunakan internet, ada pengiriman menggunakan internet, data centernya terkoneksi ke internet dan lain-lain begitu. Rawan untuk rawan untuk dirusak, kemudian rawan untuk diserang gitu, rawan untuk dimodifikasi suaranya kalau misalkan ada hacker yang masuk dan lain-lain gitu. Oleh karena itu kita perlu menjaga, KPU ini perlu kita jaga supaya hasil yang ada di Sirekap ini nanti akan sama persis dengan hasil yang ada di hitungan manual. Itu yang penting gitu. Sebenarnya kan kita nggak peduli juga siapapun pemenangnya, insya Allah itu yang terbaik lah harusnya ya gitu. Tapi kita pengen supaya suara yang ada di TPS itu benar-benar sama gitu dengan suara yang ada nanti diumumkan oleh KPU gitu. Nah itu intinya di situ. Oleh karena itu kenapa Sirekap ini, ya Pak kemarin Pak Ketua KPU bilang ya kita harus bersyukur ada Sirekap. Kalau menurut saya, kalau mau bikin yang lebih benar lagi gitu, harusnya sebelum digunakan dibenerin dulu. Contohnya, ini kan hitung-hitungan sederhana ya. Satu TPS maksimal 300, harusnya dibikin error checking. Kalau lebih dari 300 dia akan bikin ada error. balance-nya ya, gitu. antara jumlah. Kemudian hitung-hitungan suara yang sah dan suara tidak sah gitu. Kan hitung-hitungan matematika sederhana gitu, yang anak SMP aja sebenarnya bisa, anak SD aja bisa tahu gitu. Kalau misalkan jumlah suara yang sah berapa, suara tidak sah berapa, totalnya itu kan suara yang tidak sah dengan suara tidak sah gitu. Tapi di beberapa TPS ada hitungan yang berbeda. Yang jadi pertanyaan kalau maksimal sebenarnya harusnya 300 suara, tetapi banyak yang lonjakannya itu sampai puluhan ribu bahkan. Nah, begitu ya. Itu karena tidak ada error handling di dalam sistem Sirekap ini, yang itu rawan. Itulah akhirnya nanti harus diteruskan secara manual begitu ya. Kalau secara manual Mbak Boni itu memang sudah dilakukan. Sekarang masih berjenjang nih dari TPS ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nanti sampai itu. Mas Tama, kita tahan dulu, ini masih panjang pembahasan kita tentunya, tapi usai jeda ya. Tetap bersama kami pemirsa.